Halo sobat, ketemu lagi di cerita Dr. Darmo. Kali ini kita akan bercerita tentang peken, tenten, dan pipis. Narasi peken atau pasar berkisah tentang pertukaran. Di sepanjang peradaban manusia, pertukaran menjadi sebuah cara, alat, bahkan tujuan bagi keinginan dan kebutuhan untuk bertumbuh. Keinginan dan kebutuhan dua hal yang berbeda. Beras bagi orang miskin pastilah kebutuhan, namun bagi orang kaya pasti keinginan. Keduanya dituntut untuk menemukan justifikasinya yang baru. Tindakan ini dibenarkan dengan alasan untuk mempertahankan hidup dan keberadaan. Contohnya, peken Bayuning. Dari pagi hingga sore, ia tak pernah sepi. Tidak hanya emak-emak, kaum lelaki dan anak-anak pun terlibat. Biasanya posisi peken berada di lokasi strategis, di antara perempatan dan pertigaan jalan. Di Bali disebut dengan tenten. Jadi, tenten adalah kisah sejarah pertukaran yang sesungguhnya. Ada kebahagiaan di dalamnya yang muncul lewat ocehan emak-emak dalam menawar dan meminta barang yang diinginkan atau dibutuhkan. Ada jeritan dan tangisan bila harga barang melambung. Ini wajar karena emak-emak merasa cemas, dapurnya tidak bisa mengepul. Di tengah pertukaran ada sosok yang sangat sirik, pipis atau uang namanya. Sosok yang terus diburu bahkan dipuja. Sosok yang mengantarkannya pada posisi dan derajatnya saat ini. Jadi, pipis diposisikan sekwel dengan keinginan dan kebutuhan itu sendiri, bahkan melampauinya. Cara kerjanya pun unik dan menggelikan. Dikatakan unik karena nilai barang berbanding terbalik dengan nilai uang. Contoh, dulu harga gula pasir Rp2.000, kini Rp12.000. Gulanya tetap sekilo, tapi uang yang dipakai untuk berbelanja lebih besar dari Rp2.000 ke Rp12.000. Dikatakan geli karena pipis adalah sosok yang paling tidak setia. Kapan dan dimanapun ia mudah digoda dan tergoda. Hasrat untuk berbelanja, nama penggodanya. Biar lebih mudah, kita contohkan saja. Suatu hari, emak-emak membawa pipis 100.000 dari rumahnya. Ia belanja buah seharga Rp50.000. Rp50.000 bagi pedagang dibelanjakan untuk membeli buah dari saudagar sebesar Rp40.000. Sisanya Rp10.000 adalah keuntungan bagi pedagang. Oleh saudagar, uang Rp40.000 dibelikan buah ke petani sebesar Rp30.000. Sisanya Rp10.000 sebagai keuntungan. Oleh petani, uang Rp30.000 dibelikan pupuk sebesar Rp20.000. Sisanya Rp10.000 sebagai keuntungan petani. Jadi, uang Rp50.000 emak-emak itu menjelma, berputar, dan menghasilkan roda ekonomi sebesar Rp140.000. Inilah yang disebut dengan angka pengganda atau multiplier dan efek. Begitulah cerita peken, tenten, dan pipis bekerja. Mudah-mudahan cerita ini
dipahami. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Terima kasih.